Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini adalah kisah yang datang dari Wawa aku yang bernama Kak Mei dari kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Halo Kak Mei, halo Lubuk Linggau. Nah jadi Wak, aku ceritain sedikit ya tentang latar belakangnya Kak Mei ini. Jadi Kak Mei ini tinggal bersama ayah dan ibu tirinya sejak kecil Wak. Ibu kandungnya Kak Mei ini sudah meninggal sejak Kak Mei ini duduk di bangku sekolah kelas 6 SD lah gitu. Dan di sela-sela kesibukannya saat gadis dulu Wak, sekarang Kak Mei udah menikah by the way, Kak Mei ini dulunya bekerja sebagai pelatih nari. Nah Kak Mei ini Wak juga dulunya memang orang yang sangat sensitif kali lah dengan hal-hal mistis. Tapi itu dulu, sekarang udah sangat berkurang kata Kak Mei. Karena Kak Mei itu udah kayak gak mau lagi ngerasain hal kayak gitu. Karena dulu kata Kak Mei, setiap kali dia berhubungan dengan hal-hal mistis, horor, hantu kayak gitu, kepala ini pasti pusing. Jadi kayak sering capek gitu lah Wak. Makanya mungkin Kak Mei ini udah melakukan ruqyah kah atau nutup mata batin apa kayak gimana lah jadinya. Oke, jadi udah gak pernah sensitif sedulu lagi. Kayak dulu lagi. Walaupun memang sesekali pernah lah ngerasain hal-hal kayak gitu, tapi udah gak sesering dulu gitu ya. Nah sekarang ini Kak Mei mau menceritakan salah satu pengalaman horornya yang paling membekas di dirinya di tahun 2007 lalu Wak. Waktu Kak Mei masih jadi perawan ting-ting lah gitu, sekarang udah menikah kan. Nah jadi kisahnya gini, berawal dari ibu tirinya Kak Mei yang sedang hamil jatuh sakit Wak. Nah kita sebut aja ibu tirinya Kak Mei ini dengan sebutan Tante Ria ya. Nah di suatu hari Tante Ria ini tiba-tiba pendarahan Wak. Nah saat itu Kak Mei lihat Tante Ria ini lagi berlari dari kamar ke kamar mandi, terus ada darahnya netes terus ke lantai Wak. Dari ininya maaf ya, dari selangkangannya banyak kali darahnya. Nah melihat hal itu Kak Mei sempat aduh kasihan ya Tante Ria ini. Tapi Wak, karena Kak Mei ini tidak terlalu dekat sama ibu tirinya, jadi Kak Mei ini waktu itu cuma ditengoknya aja tuh Tante Ria. Dan dia sendiri memilih untuk tidak mau nanya kenapa Tante, ada apa Tante gitu. Enggak, didiamin aja tuh. Papa Kak Mei lah itu Wak yang ngebantu istrinya tuh Tante Ria ini dengan perasaan panik dan sedih kan. Dikira sih Om Tante Ria ini udah pendarahan karena keguguran. Kami sempat nanya tuh ke bapaknya, kenapa itu Pak Tante Ria? Mungkin keguguran mama tuh. Kami cuma jawab, oh cuma gitu aja Wak. Dan akhirnya udahlah, setelah itu Tante Ria pun langsunglah dibawa ke rumah sakit. Nah pada saat itu kami nggak tahu nih apa hasilnya, karena setelah melihat Tante Ria dibawa ke rumah sakit, kami langsung pergi tuh keluar rumah dan pulang malam gitulah, karena memang harus ngajar nari tadi. Nah terus gimana Tante Ria? Nah ternyata Wak, meskipun Tante Ria ini sudah mengalami pendarahan hebat, tetapi ya bisa dibilang alhamdulillahnya lah, saat itu bayi yang ada dalam kandungan Tante Ria ini masih selamat Wak. Tante Ria tidak keguguran. Nah tapi meskipun sudah dibawa ke rumah sakit, pendarahan Tante Ria ini tetap aja masih terjadi dan gak berhenti-henti loh Wak, sampai beberapa minggu setelahnya. Mungkin hampir sebulan lebih tuh kayak Tante Ria ini harus bolak-balik dirawat di rumah sakit Nat, kata Kak Mei. Dan kan hal itu badan Tante Ria ini udah kayak lemas sekali lah, mukanya pucat, gak bergairah, lemas sekali pokoknya. Sampai di satu titik Tante Ria ini harus dirawat sampai 1 minggu gitu loh Wak di rumah sakit. Nah pas Tante Ria lagi nginep di rumah sakit, inilah kejadian horor tak terlupakan oleh si Kak Mei ini pun terjadi. Jadi kan kisahnya waktu itu saat Tante Ria masih di rumah sakit, Kak Mei kan berada di rumah nih, ditemanin sama bibinya, adik bapaknya, kita panggil aja Bi Eti ya, terus sama anak Bi Eti, ponakannya si Mei, kita kasihnya namanya Dio. Nah papanya Kak Mei lagi di rumah sakit ngejagain Tante Ria. Nah kejadian ini Wak terjadi di malam hari sekitar jam 12 malam. Jadi waktu itu Kak Mei ini lagi nonton TV nih di ruang keluarga, sedangkan Bi Eti sama si Dio udah tidur di kamar bapaknya Kak Mei. Kak Mei ini memang suka kali Wak nonton TV sampai tengah malam, kadang sampai jam 2 pagi nah aku nonton sendirian, nggak apa-apa, nggak ada takut-takutnya aku gitu. Nah pas lagi serius nonton sambil duduk di sofa di ruang keluarga Wak, dengan posisi kaki diangkat nyantai gitu, ini nih terjadi hal yang mistis sekali. Nah FYI Wak ya, posisi di rumah Kak Mei itu ruang TV sama ruang tamu tuh dipisah dengan kayak sekat tembok tuh loh Wak, full tau kalian kan. Dan penyambung antara kedua ruangan ini ada kayak tempat lewat, kayak ada tempat pintu tapi nggak ada pintunya tau kalian kan. Terus pintu itu ditutup pakai horden tapi nggak ada pintunya ya. Nah horden itu nanti kayak dibuka ke dua sisi, nanti tengah-tengahnya bolong. Paham kalian kan? Bisa kalian bayangkan kan? Nah, kayak gitu tuh setnya. Kak Mei duduknya di ruang TV, sebelah itu ruang tamu kan. Nah pas lagi asik-asik nonton Wak, tiba-tiba dari ruang tamu Kak Mei ngelihat ada bayangan yang jelas sekali. Ini bukan kayak bayangan sekelebat kayak gitu aja yang enggak Wak, tapi bayangan ini tuh terlihat seperti nyata gitu kata Kak Mei. Hampir solid gitu lah, hampir berbentuk sosok Nat. Karena Kak Mei pada saat itu bisa melihat bayangan itu kayak ada rambutnya panjang pula tuh sampai paha. Terus tingginya tuh sekira-kira seukuran orang dewasa kalau misalnya berdiri di atas sofa. Kebayang kalian kan tingginya seberapa tuh. Tapi memang pada saat itu Kak Mei nggak ngelihat mukanya tuh kayak gimana karena ketutup sama horden pembatas tadi itu. Dan yang Kak Mei lihat sangat jelas adalah bayangan itu nggak stuck loh. Bayangan tuh berjalan nembus, aduh merinding, nembus dinding pembatas antara ruang tamu sama ruang TV kan, lewat ya kan, set, terus dia menuju masuk ke kamar bapaknya.